Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang sangat kita tunggu, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan di tahun ini. Kebahagiaan itu akan terasa lebih bermanfaat lagi jika kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa mampu mengamalkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan menawarkan berbagai macam kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga janji Allah bagi orang yang mampu betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka janji Allah, maka dia menjadikan orang yang bertakwa, dan itu adalah impian kita semua sebagai seorang muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai upaya dari kita agar bisa menggapai gelar la'allakum tattaqun yang Allah janjikan, maka kita sebagai seorang muslim tentu berupaya bisa memaksimalkan setiap waktu, setiap jamnya, setiap detiknya untuk mengamalkan kebaikan, untuk beramal soleh, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga kita nantinya bisa mengamalkan amalan-amalan yang Allah tawarkan dengan pahala yang begitu berlipat ganda. Jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang membuat kita itu termotivasi dengan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan, di antaranya Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seandainya umatku tahu akan kelebihan keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya umat manusia berharap sepanjang tahun ini itu bulan Ramadan semuanya. Maka oleh dari itu kami mengajak segenap kaum muslimin muslimat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan agar menambah pahala kita, puasa kita agar lebih baik, lebih berlipat ganda pahalanya, maka kita perlu juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah menyelenggarakan atau menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya tiba. Rasulullah pernah menyampaikan, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Dari sini Allah tentunya begitu cintanya kepada hambanya, sehingga bagi hambanya yang melaksanakan berpuasa, Allah memintanya untuk menyegerakan berbuka berpuasa. Dan diutamakan bagi yang berbuka puasa itu untuk bisa memakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu berbuka dengan makan kurma ataupun yang makanan yang lebih mempunyai rasa yang manis-manis.
Hal ini sebagai upaya agar kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap fit selama di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang berikutnya sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita dengan mengamalkan amalan sunnah, yaitu ketika kita berbuka puasa maka upayakan kita dengan berdoa. Rasulullah selalu mengajarkan setiap kita beraktivitas dimulai dengan berdoa. Termasuk kita juga memulai dengan berbuka puasa dengan berdoa. Kemudian ketika kita makan sahur, Rasulullah menganjurkan akan diutamakan makan sahur itu dilaksanakan di akhir-akhir sebelum datangnya fajar subuh. Hal ini bukan hanya sekedar untuk menambah energi kita sebelum nanti kita berpuasa, akan tetapi juga kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan waktu yang sangat tepat untuk berbuka puasa itu adalah 15 menit sebelum datangnya fajar subuh. Kemudian yang berikutnya, amalan kebaikan yang di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Dalam suatu riwayat bahwa orang yang memberikan sedekah makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun orang yang memberikan sedekah. Kemudian berikutnya, amalan yang sangat baik yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah-sedekah yang kita laksanakan di bulan selain Ramadan itu juga punya pahala yang besar. Akan tetapi jika sedekah dilaksanakan di bulan Ramadan, itu akan semakin banyak lipatan pahalanya yang kita terima. Dan dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa amalan yang baik atau sedekah yang baik, waktu yang baik untuk bersedekah itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekiranya kita mampu mengamalkan sedekah ini di bulan Ramadan, walaupun nilainya mungkin kecil, tapi di mata Allah, kalau itu dilaksanakan dengan keikhlasan kita, insya Allah akan bernilai besar di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan untuk menambah pundi-pundi pahala kita, di antaranya dengan membaca Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran. Di setiap bulan Ramadan, Rasulullah itu selalu melakukan tasbih kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan Rasulullah membaca di hadapan Jibril untuk memperbaiki bacaannya. Bayangkan seorang Rasulullah saja itu masih untuk melakukan tasbih atau untuk mengecek kepastiannya, kebenarannya bacaan Al-Qur'annya, apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu kita harus berusaha agar bacaan kita juga diperbaiki dengan sering mengadakan kegiatan-kegiatan tadarus, tahsin dan seterusnya dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini juga menjadi upaya bagi kita. Di samping kita akan menambah pahala kita, juga kita bisa memperbaiki kualitas bacaan kita. Apalagi bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran, bulannya Al-Quran, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran ini akan semakin mulia di hadapan Allah. Kemudian berikutnya yang tentu saja yang sudah lazim di semua orang di bulan Ramadan ini, maka kita sangat dianjurkan untuk sholat malam. Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan, termasuk diantaranya melaksanakan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, dengan penuh harap, dengan keikhlasannya, dengan bersungguh-sungguh,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hal ini menjadi motivasi kita. Di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam secara istiqomah. Dan ini yang tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Allah memberikan keringanan di sholat malam ini bisa dilakukan setelah sholat isya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi menambah sunnah-sunnah amalan di bulan Ramadan ini adalah dengan melakukan iktikaf. Rasulullah SAW menganjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita diminta untuk melaksanakan iktikaf, berdiam diri di masjid, berdoa niat untuk iktikaf dengan tadarus, zikir, membaca Al-Quran, muhasabah, sehingga kita akan merasakan ketenangan ya, menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami mengajak untuk pribadi saya sendiri dan juga seluruh jamaah kaum muslimin muslimat semuanya, tawaran-tawaran yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama ambil peran, ambil manfaatnya, sehingga sebagaimana yang Allah janjikan nantinya kita akan mendapatkan salah satu keutamaan yang Allah janjikan ini, yaitu dengan melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.